Pelaku pemerkosa penumpang taksi online ditangkap. Beraksi di bus Transjakarta, 3 pencopet ditangkap. Tega jambret gasak HP pedagang cuangki di Cipayung. Dibacok orang tidak dikenal, seorang pemuda luka bacok. Halo, selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir. Tentunya dengan program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Luis Ayu selama 1 jam ke depan. Inilah catatan kriminal selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, pelaku pemerkosa penumpang taksi online ditangkap Satgas NIC Subdit 4 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri. Pelaku ditangkap bersama 5 orang rekannya dalam dugaan kasus lain, yaitu kepemilikan narkotika. Satgas NIC yang dipimpin Kasubdit 4 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri mengambil alih kasus narkoba yang melibatkan FG, pelaku pemerkosaan seorang penumpang taksi online. Penyidikan yang dilakukan akhirnya menangkap sedikitnya 5 orang pelaku lain yang berperan sebagai penyuplai narkoba jenis sabu kepada pelaku FG. Diketahui penangkapan para pelaku yang berinisial FG, NSH, KME dan juga MMG dilakukan di 5 lokasi berbeda mulai dari kawasan Depok, Bekasi hingga Cirebon, Jawa Barat. Saat ini penyidik narkoba Mabes Polri masih menelusuri asal barang haram dan juga jaringan para pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut. Sebelumnya salah satu pelaku berinisial FG ditangkap kepolisian atas kasus pemerkosaan penumpang taksi online saat menuju Bandara Suta dari Depok. Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, polisi menemukan paket sabu di dompet pelaku dengan berat 0,45 gram. Kini keenam pelaku sudah mendekam di rumah tahanan Bareskrim Polri dan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman penjara minimal 20 tahun. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Nekat beraksi di tengah keramaian penumpang bus Transjakarta, 3 orang pencopet ditangkap petugas Transjakarta dan aparat TNI di halte Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Pelaku diamankan setelah tertangkap basah mencopet seorang penumpang di dalam bus Transjakarta jurusan Blok M Harmoni. Salah seorang pencopet ini meronta-ronta agar petugas keamanan dan penumpang bus Transjakarta melepaskannya. Diduga pria ini diamankan karena tertangkap basah mencopet salah seorang penumpang di dalam bus Transjakarta jurusan Blok M Harmoni. Aparat TNI yang juga berada di lokasi membantu petugas keamanan untuk mengamankan terduga pelaku. Selain pelaku ini, petugas keamanan bus juga menangkap 2 pelaku lainnya di dalam bus yang sama. Diduga para pelaku ini merupakan satu komplotan pencopet yang sama yang kerap beraksi di transportasi umum Transjakarta. Video penangkapan yang viral di media sosial ini terjadi di halte bus Transjakarta dekat pintu 6 GBK Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Sabtu 6 Desember 2025. Pelaku tertangkap basah oleh penumpang lain saat tengah mencomot ponsel milik seorang jemaat gereja berinisial E saat akan kembali pulang usai mengikuti perayaan Natal di Tiberias di Stadion Gelora Bung Karno. Meski ponsel korban telah berpindah tangan, namun kedua rekan pelaku berhasil dibekuk saat itu juga dan kemudian diserahkan ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari hasil pemeriksaan petugas, ketiga pelaku yakni S, MJ, dan A merupakan komplotan spesialis copet yang biasa beraksi di bus Transjakarta. Sasarannya adalah penumpang yang lengah saat menyimpan barang berharga baik di saku celana maupun di dalam tas. Hari Sabtu pada tanggal 6 Desember sekira pukul 23.20 WIB, Polsek Metro Tanah Abang itu melakukan pengungkapan 3 pelaku copet yang melakukan aksinya itu di halte busway Transjakarta. Dalam hal ini 3 pelaku copet ini berhasil kita amankan yang sedang beroperasi dan melakukan pencurian terhadap salah satu warga Jakarta yang baru selesai melaksanakan kegiatan perayaan Natal Tiberias di Stadion Utama GBK pada hari Sabtu 6 Desember tersebut. Untuk korbannya sendiri laki-laki, saudara E, usia sekitar 24 tahun. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Seorang pedagang cuanki menjadi korban penjamretan telepon genggam di kawasan Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur pada Minggu malam 7 Desember 2025. Aksi tersebut terekam CCTV di depan SDN 05 Lubang Buaya. Seorang pedagang cuanki menjadi korban jambret saat sedang berjalan di Jalan Yusufia depan SDN 5 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Kejadian ini terjadi pada Minggu 7 Desember 2025 sekitar pukul 21.38 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang seorang diri terekam kamera CCTV mengambil HP dari tangan korban menggunakan sepeda motor. Korban terkejut kemudian berlari sembari berteriak mengejar pelaku yang tancap gas usai mengambil HP. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa naas korban. Mutiara Aida Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda menjadi korban pengeroyokan orang tidak dikenal atau OTK menggunakan senjata tajam di salah satu kios di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe pada Minggu dini hari 7 Desember 2025. Dan akibat peristiwa ini, paha korban mengalami luka bacok. Seorang pemuda bernama Rifki, 20 tahun, mengalami luka bacok di bagian paha setelah diserang orang tak dikenal di dalam kios di Kelurahan Wawotobi, Konawe, Minggu 7 Desember 2025, sekitar pukul 00.42 waktu Indonesia bagian tengah. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang datang seorang diri berjalan cepat masuk ke dalam kios, kemudian mengayunkan parang ke arah korban, sehingga membuat korban tersungkur dan menderita luka pada paha. Warga sekitar yang mendengar kegaduhan kemudian keluar rumah untuk melihat situasi. Namun saat mereka tiba, pelaku sudah kabur meninggalkan lokasi. Setelah kejadian, warga segera memberikan pertolongan pertama dan membawa Rifki ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kondisi korban dilaporkan sudah stabil usai mendapat tindakan medis. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa tersebut. Mutiara Aida Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. 5 pemuda diamankan Satgas Anti Tawuran Kelurahan Larangan Selatan setelah kedapatan membawa ganja di warung kopi pada Senin malam 8 Desember 2025. Dan ganja tersebut ditemukan dalam plastik putih saat petugas melakukan razia rutin. Satgas Anti Tawuran Kelurahan Larangan Selatan, Tangerang mengamankan 5 pemuda yang diduga membawa narkoba jenis ganja. Penangkapan terjadi pada Senin malam sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di warung kopi yang berada di Jalan Musola Hajawam. Saat itu petugas tengah melakukan razia rutin untuk mencegah aksi tawuran di wilayah tersebut. Ketika mendapati 5 pemuda sedang berkumpul, petugas langsung melakukan pemeriksaan. Dari hasil penggeledahan ditemukan bungkus plastik putih yang berisi ganja. Setelah dipastikan membawa narkotika, kelima pemuda tersebut langsung dibawa ke Polsek Ciledug untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Hingga kini petugas masih mendalami asal ganja serta peran masing-masing para pelaku. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Akibat cemburu istrinya lebih perhatian ke anak, seorang ayah tiri di Matraman, Jakarta Timur menyiksa bocah berusia 6 tahun hingga mengalami patah tulang rusuk. Dan mirisnya sang ibu kandung juga ikut menyiksa korban. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur pada Senin siang 8 Desember 2025 mengungkap dugaan kasus penyiksaan anak umur 6 tahun hingga mengalami patah tulang rusuk. Petugas mengamankan ayah tiri dan ibu kandung korban berinisial WK dan OS. Keduanya diduga melakukan penyiksaan terhadap korban. Kejadian berawal saat WK yang merupakan ayah tiri korban cemburu karena istrinya lebih perhatian ke anaknya dibandingkan ke dirinya. Pelaku kemudian menyiksa korban menggunakan tangan kosong dan benda tumpul, hingga akhirnya korban mengalami luka patah tulang rusuk. Perlakuan biadab ini berlangsung selama 1 tahun terakhir. Selain ayah tiri, ibu kandung korban pun diduga ikut melakukan penyiksaan terhadap bocah malang ini. Yang mana pelakunya adalah ayah tiri dan ibu kandung. Saya ulangi, pelakunya adalah ayah tiri dan ibu kandung. Adapun modus operandi daripada kedua tersangka tersebut, yang bersangkutan merasa cemburu karena ada perhatian yang berbeda, istrinya memberikan perhatian lebih kepada anak korban. Kemudian
dalam hal ini cara pelaku melakukan kekerasan tersebut sejak tahun 2024, yang mana kedua tersangka tersebut melakukan kekerasan dengan cara yang brutal sehingga mengakibatkan anak tersebut luka cukup luar biasa, dan anak tersebut sudah kami berikan pendampingan, pemulihan, layanan psikologi dan pemulihan, dan anak korban tersebut sudah kami berikan safe house atau rumah aman dan berikan kami perlindungan. Sejak laporan tersebut dibuat, anak tersebut sudah dalam perlindungan kami. Perlu diketahui bersama bahwasannya saya pada kesempatan yang baik ini ucapkan terima kasih kepada lingkungan setempat, tentunya pada ketua RT yang mana yang bersangkutan peka terhadap kejadian ini, dan yang melaporkan adalah Bapak Ketua RT. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, untuk tersangka adalah ibu kandung berinisial OS alias Mama, kemudian yang tersangka kedua WK alias Ayah, dalam hal ini adalah ayah tiri. Selanjutnya untuk tersangka, ancaman hukuman pidananya 10 tahun ditambah sepertiga dari ancaman hukuman pokok karena pelaku adalah relasi kuasa, dan denda 30 juta. Untuk tersangka sudah kami lakukan upaya paksa sejak tanggal 23 November 2025 dan kami lakukan penahanan di rutan Polres Metro Jakarta Timur. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda 30 juta rupiah. Dari Jakarta Timur, Joko Puji, jurnalis Simpo TV melaporkan. Modus beribadah seorang mantan guru di SMP di Sulawesi nekat mencuri tas jemaat gereja di kawasan Tomang Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, dan telepon genggam serta perhiasan senilai 30 juta raib. Pria berinisial GK 53 tahun ini tidak berkutik saat ditangkap tim Basar Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat di dalam salah satu minimarket ketika tengah berbelanja. Pelaku ditangkap usai diburu petugas selama 2 pekan atas aksi pencurian tas milik salah satu jemaat yang tengah beribadah di sebuah gereja di kawasan Tomang Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Aksi pelaku terekam kamera pengawas CCTV gereja. Akibat pencurian ini, uang telepon genggam serta perhiasan senilai 30 juta rupiah raib diambil pelaku. Dari hasil video rekaman kamera pengawas CCTV, pelaku melakukan pencurian seorang diri dengan modus beribadah. Saat melihat tas tergeletak di kursi, pelaku kemudian mengambilnya dan melarikan diri. Kanit Reskrim Polsek Grogol, Petamburan, AKP Alexander Tengbunan, mengatakan pelaku merupakan mantan guru di Sulawesi. Pelaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan hidup di Jakarta. Ya, terpantau dari CCTV, pelaku berinisial GK ya, berpura-pura menjadi jemaat salah satu gereja di kawasan Tomang, dan ketika korban ingin berniat berdoa dan maju ke altar, ya, pelaku mengambil kesempatan tersebut dengan menggeser tas korban dan langsung menggasak. 2 minggu setelah penyelidikan, kami berhasil mendapat informasi di mana pelaku sedang berada di minimarket salah satu kawasan Tomang. Kemudian tanpa pikir panjang, tim opsnal langsung mengamankan pelaku dan membawa pelaku berinisial GK ke Polsek Grogol, Petamburan. Setelah didalami, motif pelaku adalah kebutuhan ekonomi, ya, di mana pelaku adalah mantan guru yang bekerja di Sulawesi, salah satu daerah Sulawesi, kemudian datang ke Jakarta menjadi guru privat dan mungkin sedang tidak ada job. Dan ketika tidak ada job ini, dengan kebutuhan ekonomi, pelaku melakukan aksinya di salah satu gereja kawasan Tomang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di Mapolsek Grogol, Petamburan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Polresta Bandar Lampung menangkap 2 remaja yang terlibat komplotan pencurian sepeda motor bersenjata api yang telah beraksi di 30 TKP.
dan salah satu korban diketahui baru tamat sekolah. Inilah momen saat tim TK 308 Polresta Bandar Lampung menangkap dua remaja berinisial SS dan AR yang terlibat komplotan pencurian sepeda motor. Penangkapan dilakukan di Jalan Urip Sumoharjo, Bandar Lampung pada Rabu 3 Desember lalu. Saat penangkapan, salah satu tersangka sempat melawan dengan mencoba mengeluarkan senjata api dan beruntung berhasil disergap langsung oleh petugas. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Alfred Jacob Tilukai mengatakan, kedua pelaku ini terlibat pencurian sepeda motor bersama dua orang rekannya yang masih DPO di setidaknya 30 TKP. Dari hasil pemeriksaan, salah satu pelaku diketahui baru lulus sekolah namun sudah terlibat aksi kriminal bersenjata. Dalam pengungkapan ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa sepeda motor hasil curian, senjata api rakitan, senjata tajam, kunci letter T dan letter L. Jadi mereka ada 4 orang, kemudian melakukan hunting, memantau situasi, kemudian menemukan lokasi yang pas, ada sepeda motor yang mudah untuk dicuri, kemudian langsung mereka melakukan upaya pencurian dengan menggunakan kunci letter T maupun letter L. Kita juga menemukan satu senjata api rakitan dengan 3 butir peluru. Ini ada pada tersangka SS. Yang bersangkutan sudah sempat akan mencabut untuk melakukan upaya penembakan ke arah petugas, tapi dengan cepat bisa dicegah dan diamankan. Jadi total terakhir ada 30 TKP yang dilakukan di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Saat ini polisi masih memburu dua pelaku lainnya dalam komplotan tersebut. Sementara kedua pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP dan terancam pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Immanuel Semorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, residivis kasus pencurian di rumah kosong kembali diringkus petugas Subditreskrim Polda Metro Jaya. Pelaku diamankan berikut barang bukti perhiasan dan uang tunai sebesar 126 juta rupiah. Aksi pria berinisial H alias Nano ini terekam kamera pengawas atau CCTV saat membobol sebuah rumah yang sedang ditinggal penghuninya di Kampung Poris Asalam Cipondoh, Kota Tangerang, Banten pertengahan Oktober lalu. Dalam aksinya ini, residivis ini masuk dengan cara melompat pagar dan merusak teralis rumah. Suasana rumah yang kosong membuat tersangka leluasa beraksi dengan menggasak uang tunai sebanyak 25 juta rupiah, telepon genggam, dan perhiasan emas seberat 50 gram. Berbekal rekaman CCTV, petugas Subditreskrim Polda Metro Jaya kemudian memburu tersangka ke beberapa tempat. Dari keterangan sejumlah saksi, H alias Nano akhirnya diringkus di persimpangan Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis malam kemarin. Berdasarkan catatan kepolisian, tersangka sudah 3 kali dipenjara dalam kasus yang sama. Pada tahun 2017, tersangka bahkan pernah membobol rumah anggota Brimob dan menggasak sepucuk senjata api yang kemudian dijual ke penadah. Kepada petugas, tersangka mengaku mencuri untuk modal berdagang narkoba jenis sabu. Untuk kepentingan penyelidikan, petugas menyita 2 unit sepeda motor dan perhiasan emas hasil curian sebagai barang bukti. Sementara tersangka kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 kurir sabu lintas Sumatera ditangkap anggota Dipidit Narkoba Bareskrim Polri. Di kawasan Bengkalis, Riau, petugas mengamankan sabu 8 kg dari dalam mobil kedua tersangka. Anggota Subdit 4 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri kembali mengamankan 2 orang kurir narkoba jenis sabu di jalur lintas Sumatera Bengkalis, Riau. Sebelum ditangkap, kedua kurir yang diketahui berinisial M dan A ini telah diikuti petugas sejak masih berada di tol Palangkaraya, Dumai. Saat ditangkap, petugas yang telah melakukan penggeledahan pada mobil yang dibawa para pelaku menemukan sabu seberat 8 kg yang disimpan dalam kotak peralatan kerja. Subdit 4 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap peredaran sabu jaringan Dumai Bengkalis pada Kamis 4 Desember 2025. Informasi masyarakat mengarah pada sebuah mobil Toyota Avanza hitam yang kemudian dikejar dan dihentikan di Indomaret Pinggir 532 Kecamatan Pinggir, Bengkalis. 2 pelaku berinisial M dan A berhasil diamankan. Dari bagasi mobil, petugas menemukan 8 bungkus kemasan teh Cina biru bergambar harimau yang berisi sabu seberat kurang lebih 8 kg yang disembunyikan dalam kotak toolkit. Guna penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut, kedua pelaku beserta seluruh alat bukti dibawa ke gedung Bareskrim Polri Jakarta. Keduanya juga dijerat tentang Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara selama 20 tahun. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan.
Akibat ketahuan mencuri sepeda motor, seorang begal babak belur dihakimi warga di Jalan Sultan Mansur Villa Samudra, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi begal tersebut terekam kamera CCTV. Aksi begal menggunakan celurit kembali terjadi di Jalan Sultan Mansur, Villa Samudra, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, Sumatera Selatan. Namun kali ini aksi pelaku begal gagal dan berakhir dengan babak belur. Pelaku yang tengah membegal korban bernama Arfan tertangkap warga saat korban berteriak dan melawan aksi pelaku. Pelaku kemudian ditangkap warga saat berusaha kabur dan dihakimi tanpa ampun. Setelah babak belur, pelaku juga lalu diserahkan ke Polsek Ilir Barat 2, Palembang. Kapolsek Ilir Barat 2, Kompol Fauzi Soleh, mengatakan bahwa aksi pembegalan terjadi menjelang ibadah subuh. Modus yang dilakukan pelaku dengan cara meminta korban yang sebagai ojek pangkalan untuk mengantarkan pelaku ke suatu tempat. Namun di tengah jalan pelaku meminta korban menyerahkan motornya. Jadi pelaku ini kita amankan percobaan begal menggunakan senjata tajam. Alhamdulillah bisa kita amankan berkat patroli operasional kita dan patroli. Nah, arahan pimpinan kita subuh pergerakan patroli ini diperbanyak karena curanmor, begal terjadi pada subuh hari. Alhamdulillah dengan kecepatan kita, pelaku tidak terjadi curas dan bisa kita amankan. Diamankan barang bukti apa saja, Pak? Barang bukti yang kita amankan 1 buah celurit gagang kayu warna hitam, kemudian kaos yang dipakainya dan celana warna hijau yang dipakainya waktu melakukan percobaan surat. Menurut keterangan dia, dari KM12 dia nyetop ojek, bukan dari online, tapi ojek yang menawarkan ojek pengkolan. Kemudian dinaikinnya dia minta antar di daerah Sultan Mansur. Kemudian di situ dia ngomong dengan tukang ojeknya, saya pinjam dulu motor kamu, tapi tukang ojek nggak mau. Dia mengeluarkan sajam dan langsung dikeroyok massa. Pelaku bernama Revi Andika, warga Perumnas Talang Kelapa, Blok 3 RT 20, Talang Kelapa, Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan, ditangkap dengan barang bukti celurit yang digunakan saat beraksi, dan saat ini korban tengah membuat laporan resmi ke pihak kepolisian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian dengan modus serempetan palsu terjadi di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat, tepatnya pada Jumat siang 5 Desember 2025. Komplotan yang diduga terdiri dari lebih dari 2 orang ini mengambil tas berisi dokumen proyek penting dari mobil korban saat mengaku sepeda motornya diserempet. Pencurian tas milik pengemudi mobil terjadi di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat pada Jumat siang 5 Desember 2025. Peristiwa terjadi pukul 12:36 waktu Indonesia Barat hingga 12:40 waktu Indonesia Barat. Usai korban melakukan sholat Jumat dan melintas di lokasi. Saat itu korban diberhentikan sejumlah pelaku yang mengendarai sepeda motor dan menuduhnya telah menyerempet sepeda motor pelaku. Menurut kesaksian keluarga korban, kejadian itu terjadi begitu cepat. Seorang pelaku yang diduga membuntuti korban tiba-tiba memberhentikan mobil korban dengan tuduhan telah menyerempet pelaku. Di saat bersamaan saat mobil menepi di pinggir jalan, pelaku lain membuka pintu penumpang sebelah samping korban yang terdapat tas korban, kemudian mengambilnya dan melarikan diri. Dokumen-dokumen yang digasak pelaku diketahui adalah data operasional dari proyek penting yang dipercaya menjadi sasaran utama pelaku. Polisi yang mendapatkan laporan kemudian melakukan penyelidikan. Kapolsek Jakarta Pusat Kompol Rudi Kusuma menegaskan bahwa modus pencurian serempetan palsu ini merupakan taktik yang sedang marak digunakan oleh komplotan pencurian di beberapa kawasan Jakarta. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian materi sebesar 50 juta rupiah akibat kehilangan dokumen yang digasak pelaku. Olia Hafanisa, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian Polda Banten mengamankan 8 orang pelaku penambangan emas ilegal di sejumlah wilayah di Banten. Alat berat dan perlengkapan tambang emas yang diduga bahan berbahaya diamankan sebagai barang bukti.
Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten bersama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten menindaklanjuti sedikitnya 10 laporan masyarakat terkait tambang ilegal di berbagai wilayah. Dari laporan tersebut, penyidik mengungkap 5 kasus galian C tanpa izin serta 5 lokasi penambangan emas ilegal. Sejumlah titik tambang itu berada di Kabupaten Tangerang, Jalan Lingkar Macak dan Rangkas di Kabupaten Lebak, hingga area penambangan emas di Siti Mulia, Kabupaten Lebak. Seluruh aktivitas tambang ini tidak memiliki izin serta beroperasi di luar zona yang diperbolehkan. Dari penggerbekan ini, petugas juga mengamankan 8 orang pelaku dan barang bukti, diantaranya 8 unit ekskavator, surat penjualan material, uang tunai 3,5 juta rupiah, karung berisi batuan tambang, serta 42 tabung gelundung untuk memproses emas. Selain itu, petugas juga menemukan dugaan penggunaan bahan kimia berbahaya seperti sianida yang digunakan untuk ekstraksi emas secara ilegal. Kerusakan lahan akibat kegiatan ini diperkirakan mencapai 50 hektar dengan potensi kerugian negara sekitar 1 miliar rupiah. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk memberikan informasi mengingat luasnya wilayah hukum Polda Banten yang tidak sebanding dengan jumlah personil. Pengungkapan kasus ini sebagai tindak lanjut apa yang menjadi arah kebijakan Bapak Presiden, terutama melakukan penindakan tegas terhadap praktek-praktek atau kegiatan-kegiatan ilegal, terutama illegal mining, baik galian C, emas, maupun illegal mining lainnya, ya, pasir Cikuasa dan lain-lain itu yang ilegal. Dari komitmen kita Polda Banten dan Polres jajaran Polda Banten, kita akan tindak tegas. Sementara Kepala Dinas SDM Ari James Faradi mengaku bahwa maraknya tambang ilegal terjadi karena belum adanya penetapan wilayah pertambangan rakyat atau IPR dari Kementerian SDM. Sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak dan Pandeglang telah diusulkan dan saat ini masih menunggu keputusan Menteri. Dari yang tadi menambang menjadi ke sektor yang lainnya. Terus kalau misalkan ada aja yang ingin menambang, kita akan siapkan wilayah pertambangan rakyatnya setelah ditetapkan oleh Menteri. Tapi kita akan melihat kembali lagi 4 aspek yang sudah kita keluarkan izinnya, dari aspek kewilayahan, administrasi yang pertama, aspek kewilayahan, aspek teknik lingkungan, dan terakhir aspek finansialnya. Kita akan lihat. Dan semua itu akan kita periksa. Dengan penindakan ini, Polda Banten dengan tegas berkomitmen memberantas tambang ilegal yang merusak lingkungan dan juga merugikan negara, sekaligus membuka ruang bagi pertambangan rakyat yang legal dan ramah lingkungan. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pelaku jambret handphone milik pengendara motor di perempatan lampu merah Jembatan 2 Tambora, Jakarta Barat yang viral di media sosial ditangkap aparat kepolisian unit reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap aparat di rumahnya di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Jadi buat pengendara motor nih ada begal nih. Tuh, dia cabut handphonenya diambil. Inilah rekaman video amatir pengemudi mobil yang melintasi perempatan lampu merah Jembatan 2 Tambora, Jakarta Barat beberapa hari yang lalu. Video amatir ini memperlihatkan 2 orang pemuda yang memalak pengendara sepeda motor untuk dimintai uang. Keduanya terlihat memaksa agar korban memberikan apa yang mereka minta, namun korban terlihat menolak. Salah seorang pelaku kemudian mengambil HP korban yang berada di dalam kantong jaket dan bergegas pergi. Video rekaman amatir pengemudi mobil ini viral di media sosial dan membuat aparat kepolisian bertindak cepat. Kurang dari 1x24 jam, tim Musir Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat melakukan pengejaran dan juga menangkap salah seorang pelaku yang bernama Andriansyah alias Abdul di kontrakannya di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Polisi mengamankan barang bukti berupa HP milik korban yang dicuri pelaku, tas lempar kecil, serta jaket hoodie yang dikenakan pelaku saat beraksi. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diketahui berprofesi sebagai seniman pembuat tato di kawasan wisata Kota Tua, Taman Sari, merupakan seorang residivis dengan kasus yang serupa. Baik, berawal dari laporan 110 dan adanya video yang menyita perhatian publik, Polsek Tambora bergerak cepat mengidentifikasi dan berhasil mengamankan salah satu pelaku eksekutor berinisial A, umur 37 tahun. Jadi untuk kronologi sendiri berada di TKP lampu merah Jembatan 2, Kecamatan Tambora. Jadi ada pengendara motor yang sedang berhenti, lalu dipepet oleh kedua orang yang berusaha untuk merampas harta atau benda kepemilikan dari pengendara motor. Namun yang dapat diambil adalah HP dari korban tersebut. Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat menjambret lantaran dirinya terdesak kebutuhan biaya untuk anaknya yang sedang sakit. Bisa dapat berapa Bang kalau NATO gitu di tempat? Tergantung dia punya. Nggak tentu. Penghasilan kamu di kota itu nggak tentu. Ya, ini biar yang pertama beli aja.
Udah berapa kali? Uang cash yang pertama. Iya, berapa kali berarti itu? Berapa kali? Dua kali. Dua kali. Nah, uang hasilnya itu untuk apa itu? Hasil kejahatan kamu itu? Yang mana, Kak? Yang saat ini? Saat ini. Nggak ada uang. Nanti kalau misalnya dijual itu untuk apa hasilnya? Biaya berobat. Polisi masih memburu rekam pelaku yang terlihat di dalam video viral pengemudi mobil. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tawuran menggunakan bom molotov pecah, warga Depok resah. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Penggunaan bom molotov menjadi sorotan utama dalam aksi tawuran di jalanan yang menimbulkan kecemasan di kalangan warga setempat. Dampak yang ditimbulkan pun berpotensi membahayakan bangunan di sekitar lokasi seperti tempat usaha dan rumah warga. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat puluhan remaja dari dua kelompok ini saling serang menggunakan bom molotov dan senjata tajam. Bom molotov rakitan botol kaca berisi cairan minyak itu sempat membakar selang air di area ruko tempat usaha warga sekitar di Jalan Nangka Tapus, Kota Depok pada Selasa 8 Desember 2025. Waktu malam itu sih saya belum datang sih ya, cuman lihat dari CCTV ya anak-anak muda gitu pada tawuran tapi pakai bom molotov, pengen ngelepar depan kios ini, kayak bakar lah ibaratnya gitu. Oh, sempat kebakar. Sempat kebakar, Om. Kenapa-napa? Alhamdulillah enggak, karena ada orang sebelah yang tahu kan, langsung madamin itu. Tadinya mah apinya gede, mungkin kalau nggak ada bisa kebakar kali nih kios. Oh iya. Iya. Untungnya segera dipadamin. Iya, segera dipadamin sama tetangga. Nah, Bang, sering kejadian tawuran gitu apa gimana sih, Bang? Ini kejadiannya sih tawuran-tawuran itu kayaknya sering, Om. Cuma saya kan tidur ya, cuma dengar suaranya aja sih kayak teriak-teriak orang tawuran gitu kalau malam. Oh, iya Ini ya. Orang mana tahu, Bang, yang tawuran? Orang mananya nggak kurang tahu dong orang mana. Iya. Puluhan remaja tersebut diduga sudah saling janji melakukan aksi tawuran di lokasi ini. Hingga kini belum diketahui adanya korban dalam aksi tawuran tersebut. Aksi tawuran di lokasi ini kerap terjadi pada dini hari. Warga berharap agar pihak kepolisian setempat dapat meningkatkan patroli untuk mencegah aksi tawuran kembali terjadi, lantaran dinilai sudah sangat meresahkan. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Raya Cikande, Rangkas Bitung, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Seorang pemotor warga Kampung Ciberem, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, tewas di tempat setelah kendaraannya menabrak truk tambang yang sedang parkir sembarangan di bahu jalan. Diduga minimnya penerangan jalan di lokasi menjadi penyebab utama korban menabrak truk. Peristiwa ini terjadi pada Senin 8 Desember 2025 pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua orang tua korban yang tiba di lokasi menangis histeris melihat anaknya yang sudah tidak bernyawa. Petugas Polsek Cikande bersama tim medis Puskesmas Cikande mengevakuasi jenazah korban yang terjepit di bagian belakang truk ke dalam mobil ambulans untuk dibawa ke puskesmas. Terjadi kecelakaan di wilayah Cikande, tempatnya di depan PT Wonokoyo. Pengendara motor menabrak mobil parkir di jalan tanpa ada penerangan. Untuk itu kepada rekan-rekan pengemudi, jangan parkir di badan jalan. Kami himbau jangan sampai terjadi terulang kembali kejadian seperti ini. Kondisi pengendara meninggal dunia. Selanjutnya untuk sementara untuk korban dibawa ke puskesmas, menunggu dari keluarga apa dibawa ke rumah sakit umum atau dibawa ke mana, nanti menunggu keputusan keluarga. Sementara itu, polisi mengamankan sopir truk dan juga sepeda motor korban ke Satlantas Polres Serang untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kebakaran terjadi di toko bangunan yang berada di depan Mushola Al-Istiqomah, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 7 Desember 2025 sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat.
Asap tebal memenuhi area sekitar lokasi. Warga yang melihat kejadian berusaha membantu memadamkan api bersama petugas damkar yang datang ke lokasi. Api kemudian bisa dipadamkan petugas damkar dan warga selang 1 jam kemudian. Penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Luapan Sungai Cipanas memutus akses warga di Desa Cikadongdong, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, Banten. Jembatan darurat yang terbuat dari bambu dan kayu sekaligus jalur penghubung antar kampung hilang tergerus arus yang tiba-tiba meningkat. Jembatan sementara ini sebenarnya dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat. Warga terpaksa membuatnya setelah jembatan utama yang ambruk berbulan-bulan lalu tak kunjung dibangun kembali oleh pihak pemerintah. Akibatnya aktivitas warga terhenti total. Bahkan sejumlah siswa yang hendak pulang sekolah tidak bisa menyeberang. Salah satunya Ayu Lestari, siswa SMK yang hanya bisa menunggu tanpa tahu kapan akses terbuka kembali. Ini mau kemana rencana? Pulang. Terus gimana ini dengan keadaan saat ini dengan kondisi banjir? Bisa pulang, Pak. Ini sering dirasakan sama anak-anak sekolah ya? Pas dibangun gitu, Pak. Jembatannya. Situasi ini juga mendapat perhatian dari Danramil 0116 Cikesik, Kapten Infranti Purgiarto, yang meninjau langsung lokasi jembatan hilang. Menurutnya pembangunan jembatan permanen harus segera direalisasikan oleh dinas terkait, mengingat jembatan ini adalah akses utama masyarakat setempat. Yang pertama yang perlu kita sampaikan, ini memang benar-benar darurat. Ini tidak bisa dilewatin, baik itu masyarakat sendiri, anak sekolah sendiri. Mau nggak mau anak sekolah, masyarakat harus bermalam di Desa Cikadongdong, tidak bisa melintas. Karena sekarang jangankan jembatan yang permanen, jembatan darurat sudah hilang, tidak bisa dilewati lagi. Mau nggak mau, kalau nanti sudah turun air, kita harus buatkan jembatan darurat kembali sambil menunggu perbaikan jembatan yang permanen. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian banjir ini, yang terakhir ini, mudah-mudahan pejabat terkait bisa secepatnya menjalankan kegiatan pembangunan jembatan yang permanen. Tak hanya menghanyutkan jembatan, luapan Sungai Cipaas juga merendam satu rumah warga yang berada dekat aliran sungai. Karena tanpa jembatan, akses warga terputus dan anak-anak terancam terhambat dalam mengejar pendidikan mereka. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pelaku pemerkosaan penumpang taksi online ditangkap Satgas NIC Subdit 4 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri. Pelaku ditangkap bersama 5 orang rekannya dalam dugaan kasus lainnya, yaitu kepemilikan narkoba. Satgas NIC yang dipimpin Kasubdit 4 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri mengambil alih kasus narkoba yang melibatkan FG, pelaku pemerkosaan seorang penumpang taksi online. Penyidikan yang dilakukan akhirnya menangkap sedikitnya 5 orang pelaku lain yang berperan sebagai penyuplai narkoba jenis sabu kepada pelaku FG. Diketahui penangkapan para pelaku yang berinisial FG, NSH, KME dan juga MMG dilakukan di 5 lokasi berbeda mulai dari kawasan Depok, Bekasi hingga Cirebon, Jawa Barat. Saat ini penyidik narkoba Mabes Polri masih menelusuri asal barang haram dan juga jaringan para pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut. Sebelumnya salah satu pelaku berinisial FG ditangkap kepolisian atas kasus pemerkosaan penumpang taksi online saat menuju Bandara Suta dari Depok. Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, polisi menemukan paket sabu di dompet pelaku dengan berat 0,45 gram. Kini keenam pelaku sudah mendekam di rumah tahanan Bareskrim Polri dan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman penjara minimal 20 tahun. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda menjadi korban penyerangan orang tidak dikenal atau OTK menggunakan senjata tajam di salah satu kios di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe pada Minggu dini hari 7 Desember 2025. Akibat peristiwa ini, paha korban mengalami luka bacok. Seorang pemuda bernama Rifki, 20 tahun, mengalami luka bacok di bagian paha setelah diserang orang tak dikenal di dalam kios di Kelurahan Wawotobi, Konawe, Minggu 7 Desember 2025, sekitar pukul 00.42 waktu Indonesia bagian tengah.
Dalam rekaman CCTV, pelaku yang datang seorang diri berjalan cepat masuk ke dalam kios, kemudian mengayunkan parang ke arah korban, sehingga membuat korban tersungkur dan menderita luka pada paha. Warga sekitar yang mendengar kegaduhan kemudian keluar rumah untuk melihat situasi. Namun saat mereka tiba, pelaku sudah kabur meninggalkan lokasi. Setelah kejadian, warga segera memberikan pertolongan pertama dan membawa Rifki ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kondisi korban dilaporkan sudah stabil usai mendapat tindakan medis. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa tersebut. Mutiara Ayina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang cuangki menjadi korban penjamretan telepon genggam di kawasan Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur pada Minggu malam 7 Desember 2025. Aksi tersebut terekam kamera CCTV di depan SDN 05 Lubang Buaya. Seorang pedagang cuangki menjadi korban jambret saat sedang berjalan di Jalan Yusufia depan SDN 5 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Kejadian ini terjadi pada Minggu 7 Desember 2025 sekitar pukul 21.38 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang seorang diri terekam kamera CCTV mengambil HP dari tangan korban menggunakan sepeda motor. Korban terkejut kemudian berlari sembari berteriak mengejar pelaku yang tancap gas usai mengambil HP. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa naas korban. Mutiara Ayina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Akibat ketahuan mencuri sepeda motor, seorang begal babak belur dihakimi warga di Jalan Sultan Mansur Villa Samudra, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi begal tersebut terekam kamera CCTV. Aksi begal menggunakan celurit kembali terjadi di Jalan Sultan Mansur, Villa Samudra, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, Sumatera Selatan. Namun kali ini aksi pelaku begal gagal dan berakhir dengan babak belur. Pelaku yang tengah membegal korban bernama Arfan tertangkap warga saat korban berteriak dan melawan aksi pelaku. Pelaku kemudian ditangkap warga saat berusaha kabur dan dihakimi tanpa ampun. Setelah babak belur, pelaku juga lalu diserahkan ke Polsek Ilir Barat 2, Palembang. Kapolsek Ilir Barat 2, Kompol Fauzi Soleh, mengatakan bahwa aksi pembegalan terjadi menjelang ibadah subuh. Modus yang dilakukan pelaku dengan cara meminta korban yang sebagai ojek pangkalan untuk mengantarkan pelaku ke suatu tempat. Namun di tengah jalan pelaku meminta korban menyerahkan motornya. Jadi pelaku ini kita amankan percobaan begal menggunakan senjata tajam. Alhamdulillah bisa kita amankan berkat patroli operasional kita dan patroli. Nah, arahan pimpinan kita subuh pergerakan patroli ini diperbanyak karena curanmor, begal terjadi pada subuh hari. Alhamdulillah dengan kecepatan kita pelaku tidak terjadi curas dan bisa kita amankan. Diamankan barang bukti apa saja, Pak? Barang bukti yang kita amankan satu buah celurit gagang kayu warna hitam, kemudian kaos yang dipakainya dan celana warna hijau yang dipakainya waktu melakukan percobaan curang. Menurut keterangan dia, dari KM12 dia nyetop ojek, bukan dari online, tapi objek yang menawarkan ojek pengkolan. Kemudian dinaikinnya dia minta antar di daerah Sultan Mansur. Kemudian di situ dia ngomong dengan tukang ojeknya, saya pinjam dulu motor kamu, tapi tukang ojek nggak mau. Dia mengeluarkan sajam dan langsung dikeroyok massa. Pelaku bernama Revi Andika, warga Perumnas Talang Kelapa, Blok 3 RT 20, Talang Kelapa, Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan, ditangkap dengan barang bukti celurit yang digunakan saat beraksi, dan saat ini korban tengah membuat laporan resmi ke pihak kepolisian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, nekat beraksi di tengah keramaian penumpang bus Transjakarta. 3 orang pencopet ditangkap petugas Transjakarta dan aparat TNI di halte Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Dan pelaku diamankan setelah tertangkap basah mencopet seorang penumpang di dalam bus Transjakarta jurusan Blok M Harmoni.
Salah seorang pencopet ini meronta-ronta agar petugas keamanan dan penumpang bus Transjakarta melepaskannya. Diduga pria ini diamankan karena tertangkap basah mencopet salah seorang penumpang di dalam bus Transjakarta jurusan Blok M Harmoni. Aparat TNI yang juga berada di lokasi membantu petugas keamanan untuk mengamankan terduga pelaku. Selain pelaku ini, petugas keamanan bus juga menangkap 2 pelaku lainnya di dalam bus yang sama. Diduga para pelaku ini merupakan satu komplotan pencopet yang sama yang kerap beraksi di transportasi umum Transjakarta. Video penangkapan yang viral di media sosial ini terjadi di halte bus Transjakarta dekat pintu 6 GBK, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Sabtu 6 Desember 2025. Pelaku tertangkap basah oleh penumpang lain saat tengah mencomot ponsel milik seorang jemaat gereja berinisial E saat akan kembali pulang usai mengikuti perayaan Natal di Tiberias di Stadion Gelora Bung Karno. Meski ponsel korban telah berpindah tangan, namun kedua rekan pelaku berhasil dibekuk saat itu juga dan kemudian diserahkan ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari hasil pemeriksaan petugas, ketiga pelaku yakni S, MJ, dan A merupakan komplotan spesialis copet yang biasa beraksi di bus Transjakarta. Sasarannya adalah penumpang yang lengah saat menyimpan barang berharga baik di saku celana maupun di dalam tas. Hari Sabtu pada tanggal 6 Desember sekira pukul 23.20 WIB, Polsek Metro Tanah Abang itu melakukan pengungkapan 3 pelaku copet yang melakukan aksinya itu di halte busway Transjakarta. Dalam hal ini 3 pelaku copet ini berhasil kita amankan yang sedang beroperasi dan melakukan pencurian terhadap salah satu warga Jakarta yang baru selesai melaksanakan kegiatan perayaan Natal Tiberias di Stadion Utama GBK pada hari Sabtu 6 Desember tersebut. Untuk korbannya sendiri laki-laki, saudara E, usia sekitar 24 tahun. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kasus pencopetan di dalam bus Transjakarta masih kerap terjadi. Pelaku memanfaatkan kerumunan penumpang terutama saat jam padat untuk melakukan aksinya tanpa disadari korban. Untuk mengurangi resiko menjadi korban pencopetan, penumpang perlu meningkatkan kewaspadaan saat berada di koridor maupun di dalam bus. Dan berikut beberapa tips agar terhindar dari copet di Transjakarta. Tips yang pertama, pemirsa, simpan barang berharga di tempat yang sulit diakses seperti di dalam tas yang tertutup. Kedua, hindari menaruh ponsel di saku belakang atau di saku jaket. Ketiga, saat bus ramai, pegang tas di depan badan dan selalu perhatikan lingkungan sekeliling Anda. Keempat, waspada terhadap orang yang berdesakan secara tidak wajar atau terlihat mengalihkan perhatian Anda. Yang kelima atau yang terakhir, jika menyadari kejanggalan, segera laporkan ke petugas Transjakarta atau keamanan terdekat. Dan demikian juga pemirsa beberapa tips untuk mengurangi resiko menjadi korban pencopetan saat menggunakan Transjakarta. Ingat, kewaspadaan dan penempatan barang yang tepat dapat menjaga keamanan pribadi selama perjalanan. Dan demikian juga rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Luis Ayu pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.